Sekarang aku membayangkan kalau Kim Haut ketemu Iskandar 10 tahun, apa yang akan kamu bilang kepada Iskandar 10 tahun Iskandar tersebut? lu bodoh ya, dulu dibully diem aja goblok. Terus apa lagi? Sekarang is loving now. Dulu dibully Iskandar. Gue dibully 9 tahun gue. Lagi ada masalah, terus gue juga lagi sambil selesai masalah gue nih, gue kena sakit lagi. Bisa. Ibaratnya pertanggungjawabannya lah dengan tapi baik justru lah. sebenarnya gini, kalau memang ini nanti sampai terdiagnosa kanker ganas gitu, terus akhirnya gue harus mati karena penyakit ini, ya bagus dong, utangku lunas berarti kan. Perjalanan tobatnya akan apa lagi lah kira-kira yang diperbaiki dari Kak Kim, terutama menyambut masa-masa kedepannya nanti gitu. I work in silence. Oh, That's good. So they cannot read me. Welcome back to the Kim Show. Oh ya lupa, maaf, Kim Show-nya kan bangkrut. Sebelumnya- Ownernya kabur bawa uang kita, lupa. sebelumnya mau prihatin buat Kim. Kenapa sih? Dia baru dapat hasil. Iya, tapi Iya. jangan publish juga. Ya kan? Jangan dipublish, ya kan, lu posting di Instagram ya. Posting. Jangan dipublish dan dipublish. Itu kenapa? Ada benjolan. Terus kenapa? Di belakang tuh ada benjolan kan. Gue tuh tadi gue nggak tahu. Gue tahu ada benjolan tapi gue nggak tahu itu apa. Terus tiba-tiba Akhirnya ngecek. akhir-akhir ini tuh sering pusing, sering sakit kepala gue. Sakitnya tuh yang di satu titik. Di satu titik itu aja gitu di sini. Terus akhirnya gue semalam ngecek ke rumah sakit. Ternyata mereka juga nggak bisa bilang ini kanker atau tumor atau kanker ganas atau tumor jinak atau apa, mereka nggak bisa bilang karena belum ada MRI, belum ada CT scan dan lain-lain. Hanya ada sebatas ronsen, apa sih namanya? Kalau tulang kepala tuh ada Iya. ya pokoknya ronsen gitulah ya, gue nggak ngerti. Itu memang ada benjolan itu yang menyebabkan aku sakit kepala. Jadi kalau mau Dugaan tahu ini, sementara sih itu tumor jinak, dia bilang. Tapi tiba-tiba dokter yang satunya, yang senior ini, aduh dokter Rudi, kamu jangan bikin saya ketar-ketir ya. Tiba-tiba dia bilang, enggak, tapi ini kemungkinan kanker tulang kepala. Gitu, Nek. Tulang kepala. Iya, tulang kanker tengkorak kepala belakang, apa sih istilahnya ya, gue lupa deh. Terus penanganannya gimana tuh? Nggak tahu, ya udahlah ya, namanya yang bernyawa pasti mati kan. Misalnya enggak ada ini, tolak jauh-jauh. Ternyata ganas gitu. Ya udah. Lu Gue di NR juga udah tanda tangan kok. Asuransi gue ke rumah sakit udah tanda tangan di NR. Non rescue gitu. Do not resist sweat. Iya, jadi kalau misalnya emang itu ternyata kanker ganas ya udah nggak usah ada kemo dan lain-lain. Kamu siap. Oh siap lah, yang bernyawa tuh pasti mati. Sekarang jam 8 ya, ntar jam 5 pagi kamu nangis-nangis ngeraung-ngeraung pakai voice Itu note. beda case. Ya, Ya, kita kenal kalau situ. mau saya bongkar Kita di sini. kenal situ bukan baru kemarin ya. Kita tahu kelakuan situ. Enggak, tapi kalau masalah penyakit, kematian itu pasti. karena itu takdir ya. Itu udah takdir, udah sesuatu yang tidak bisa kalian hindari. Mati ya pasti mati. Ya, Banyak netizen yang komentar. bernyawa tuh pasti mati. Banyak netizen yang berkomentar banyak, Pak. katanya ini azabnya misalnya gitu. Azab apa? Azab atau Ya maksudnya azab? kesalahan-kesalahan hakim misalnya, apapun itulah, kesalahan-kesalahan masa lalu kayak atau kesalahan-kesalahan yang nggak sengaja atau disengaja. Maksudnya kan saat orang sakit, apalagi orang lagi ada di, misalnya ada suatu masalah ya kan gue nggak terlalu ngikutin banget. Tapi pasti tahu lah kan ya berita. Ya tahu dari Lady sebenarnya. Itu tuh gimana? Maksudnya kayak gila, gue lagi ada masalah, terus gue juga lagi sambil selesai masalah gue nih, gue kena sakit lagi. Kira-kira gue bisa selesai masalah gue nggak ya? Gue bisa. Ibaratnya pertanggungjawabannya lah dengan tapi baik justru lah. sebenarnya gini, kalau memang ini nanti sampai terdiagnosa kanker ganas gitu, terus akhirnya gue harus mati karena penyakit ini, ya bagus dong, utangku lunas berarti kan. Karena uang asuransi gue cair dan nyokap gue kan, keluarga gue juga tahu gue urusan utang piutang sama siapa. Nomor teleponnya pun gue catat di buku asuransi gue. Jadi kalau gue sampai meninggal karena penyakit ini, ya udah. Nyokap pasti tahu kan harus hubungin siapa-siapa dan nominalnya pun ada gue tulis jelas. Seperti itu. Jadi lu udah mempersiapkan. Well prepared Yes, banget of ya. course. Jadi nggak ada kayak semacam mungkin ini cara Tuhan untuk mendekatkan kamu kembali ke jalannya misalnya. Tadi kan lu sempat bilang tuh track-track di sini nih. Oh, Tuhan lagi sayang sama gua, Ren. Oh sayang banget, karena kalau Ya, nggak pasti. sayang, ya kita anggap aja lagi disucikan lagi, dibuang Dibersihkan. dosanya, dibersihkan. Belum melalui penyakit-penyakit yang dikasih dari Yang Maha Kuasa. Justru kalau saya sehat walafiat tanpa penyakit, saya malah bingung, saya disayang atau tidak sama Tuhan. Atau malah dibiarkan ya? Atau malah dibiarkan aku menjadi orang jahat nggak tobat-tobat. Kamu mau saya nipu orang lagi? Kamu tiap hari nipu aku?
Iya. Karena Sudah saya di dekat di dekat Pondok Indah Mall, setengah jam lagi nyampe. Tiap hari kau tipu aku. Saya tidak pernah menipu. Tapi lu pernah sakit hati nggak sih sama orang yang misalnya emang expose kesalahan lu? Nggak pernah, justru saya terima kasih karena mereka mengekspos, exposure-ku naik, engagement-ku tinggi, bahkan lebih tinggi dari, gue pernah ngecek dari kalkulator, apa namanya sih? Ada kalkulator apa ya namanya? Engagement itu ya? Engagement kalkulator, Ya. bahkan engagement-ku nggak beda jauh sama Erika Carlina. Kan kok lihat sendiri kan, exposure-ku dalam 19 juta account reach. kemarin 31 juta kan, Wow. yang terakhir 31 juta. 20 jutanya beli. Emang bisa? Enggak, bercanda doang. Oh enggak, gue pikir bisa. Ini ya, buat netizen kan banyak yang julid nih. Aku mau lihat dong itu, biar mereka apa namanya hasil foto ronsen semalam. Aduh, udah deh, ngapain sih pakai dibahas-bahas? Aku tahu mereka pasti julid dan mereka Itu pasti nanti mau komen-komen. bahas Ini di cuma tetangga, eksklusif. sensasi Padahal doang. Ini cuma Atau Kim lo cuma berusaha dibilang nyari alibi untuk tidak membayar menarik hutangnya. empati. Tuh, kemarin Enggak. soalnya ada penggalangan dana juga untuk kamu. Enggak, itu bukan aku yang serius? posting. Itu ada, tapi bukan gue yang posting. Gue take down semuanya. Siapa yang posting? Salahin Jessica. Siapa tuh? Kenapa dia tiba-tiba posting gitu? Bukan itu orang dari Instagram kamu. Sekarang TikTok aku login nggak di handphone kamu? Login? Login nggak di handphone Ojan? Iya. Sama Instagramku semua sosial media. Pada saat aku mati, kalian bisa bikin pengumuman di akun pribadiku. Dan itu tanpa sepengetahuan gue take down. Mana handphone kamu? Buat apa? Aku Bukti ronsen itu. Aduh, jangan. Itu aku udah ada kontrak buat eksklusif di acara sebelah. Sumpah. acara siapa? Ntar aku tiba-tiba kalau aku keluarin Kau ya nanti aku lagi. enggak, aku mau eksklusif soalnya kok. Ya Allah. Dia datang sini ngejebak loh. Gue tiba-tiba datang, gue pikir mau ngapain, ternyata syuting. Tapi intinya benar emang dia benar itu emang ada. adanya Lu udah itu lihat, lu udah lihat juga. Jangan menggiring opini dong seolah-olah. Gua mau lihat netizen gue tahu bakal komen. Ini cuman cari sensasi, Ya, nggak masalah. mau kabur dari utang, pikirannya semua pasti enggak begitu. dong. Kalau saya kabur dari utang, mau ngapain saya kabur? Kita sebagai seseorang yang dikenal sama masyarakat luas, you can run, but you cannot hide, baby. Iya Lu mau benar. lari ke ujung dunia sekalipun, orang tahu lu. Lu mau ngumpet nggak bisa. Jadi fix resmi hasil dari ronsen ada tumor di tulang kepala. cuman belum dibiopsi, Belum tahu. jadi belum tahu ini Yes. tumornya potensi kanker ganas atau dia jinak. Yes. Tapi kalaupun jinak perlu diangkat nggak? Nah, itu kan Nah, itu yang aku beresiko nggak lagi tahu. tuh, setahu gua. Itu yang aku nggak tahu. Ada resiko-resikonya kan? Ada. Ya, Karena kalau udah bikin kamu pusing, udah bikin itu kamu sakit banget. ada Sakitnya kan gangguan. udah berada di sini doang kan. Sakitnya bener di sini doang. Sakit Dan doang nih. dan Kelihatan nggak sih? Ini sini nih. Mana tangan mana? Lady, bini lo megang-megang gue, Lady. kok bener. bininya? ada Ya masa bohong, gue penyakit, kau gila ya? Enggak beneran, ini beneran. Ini beneran gede loh itu. Ya, iya, itu tadinya, Ini jadi segini, gini, kok. tadinya kecil Ren, tadinya kecil banget tadinya, terus kayak tumbuh, pas gue, kok makin gede ya gitu. Tapi bener lu nggak ada kayak rasa kayak aduh ini apa upah dari kesalahan gua, apa ini apa sih kayak Karena gue nggak tahu ya Ren, mungkin karena gue udah diajarkan dari kecil, dari pesantren, dari kecil, dari guru-guru, sesuatu yang bernyawa kan pasti mati. Jadi gue kalau misalnya kayak udah takdir gue mati karena penyakit ini, ya sudah mau diapain? sama gini nih, ini kan Acceptance sih. iya saat lu berarti ya lu udah siap lah Udah. outcome-nya apa aja. Emang lu udah siap kayak buat gua masuk surga apa neraka ya? Udah pasti neraka. Kenapa lu bilang masuk neraka? Satu, gue lawan kodrat, gue menyuka sesama jenis itu aja udah salah. Seks bebas aja udah salah. Ya toh, apa yang bisa dibanggakan dari itu? Apa yang bisa dibenarkan untuk aku masuk surga? Tapi kalau di salah satu di agama yang aku belajar, bahkan saat Yesus disalib, di sebelah kanannya Dan kan menerima cambukan di Bukit Golgota. kan di sebelah kanannya ada penjahat juga yang disalib. Iya. Tapi di saat dia bertobat dan menerima bahwa dirinya Punya bersalah, kerendahan hati untuk tolong ingat saya di Firdaus. Maksudnya Ya. akhirnya dia mau bertobat lah di detik-detik terakhirnya dia juga gitu loh. Akhirnya dia diterima gitu sama Tuhan. kan bukan berarti kalau kamu dulu aku suka bertanya-tanya gini, nggak adil dong mak, itu orang di seumur hidupnya berbuat jahat, masa di saat 5 menit menjelang hidupnya diambil, dia ketemu Yesus langsung diberi pertobatan dan dia masuk surga,
Gimana dengan dosa-dosa dia yang sudah dilakukan selama puluhan tahun? Dulu aku pernah bertanya kayak gitu. Tapi itu ternyata diberi jawaban, adil dan enggak itu bukan definisinya kita kan. Melainkan adil dan enggak itu kasihnya Tuhan tuh Maha Rahim, katanya gitu. Iya. Jadi kan belum tentu kamu Betul. ngomong kamu masuk neraka, pasti masuk neraka, tergantung dari hatimu mau bertobat atau enggak. Karena dari kesalahan Kakim juga kan pasti Kakim juga udah memperbaiki kan. Maksudnya apapun, maksudnya gini loh, yang gue tahu dari ya permasalahan Kakim kan juga sudah bertanggung jawab. Kalau memperbaiki kan itu orang yang lihat tren aku berubah baik apa enggak. Sebenarnya sih Gimana kalau yang lihat aku tiap hari? kalau gue ya bilangnya gini loh, gue nggak bisa ngelihat, ya gue bisa lihat orang berubah, misalnya sikapnya tadinya mungkinnya negatif, kok sekarang jadi positif nih, tapi kan balik lagi dari hati itu. Ya Kakim sekarang apa ya kalau gue bilangnya tuh, ada nggak sih kayak keinginan tuh kayak aku pengen, gue nggak bilang lo harus tiba-tiba berubah penampilan lo juga atau apapun itu, tapi maksudnya enggak, minimal hidup gue bisa jadi berkat buat orang, minimal orang bisa ngeliat gue ambil pelajarannya atau apa. Oh iya, selalu kok, selalu. Makanya kadang kalau misalnya kayak gue lagi live di sosial media atau gue lagi ngobrol sama orang, apalagi dia konten kreator baru yang baru mau naik, gue pasti selalu bilang sama mereka, lu kalau udah kerja yang bener-bener aja lurus on the track, jangan mencong sana sini. Lu lihat contohnya gue, hidup sesuai porsi, jangan melebihi porsi kalian. Lihat contohnya gue pasti kayak gitu. Iya, maksudnya Kakim menarik kamu bilang kamu pasti masuk neraka. Menurutku sih iya ya, karena berdasarkan apa yang aku lakuin. Sebenarnya neraka sama surga itu kan rahasia ilahi ya. Cuma maksudnya gini, berdasarkan apa yang gue lakuin saat ini, gue tuh bukan menimba pahala yang banyak, tapi menimba dosa nih. Dengan cara apa? Gue udah pacaran sama jenis, itu udah salah, udah melawan kodrat jelas. Kemudian gue seks juga sesama jenis, itu udah lebih salah lagi. Bahkan ada di Muslim itu, kita di agamaku ada namanya hadis riwayat Bukhari, itu ada bunyinya, haram hukumnya bagi kalian laki-laki yang berpenampilan seperti wanita untuk mencium aroma surga dan sebaliknya. Itu sudah ada hadisnya. Berarti kesadaran sudah ada. Ada kesadaran, tinggal dari hatiku aja. Hidayah itu kan sebenarnya bukan datang, tapi kita yang menjemput. Kapan aku mau menjemput itu? Tapi sejauh ini sampai detik ini, aku tidak berharap untuk aku bisa kembali pacaran dengan lawan jenis, karena aku tidak bisa, aku impotensi kalau sama lawan jenis, aku nggak bangun, nggak bisa bangun sama perempuan gitu, kayak kita kayak kan nggak harus sama perempuan. Kalau sama laki-laki ya maksud aku kan nggak harus nikah, nggak harus berhubungan seksual, bisa juga sisa hidup kamu ini dengan mencegah hal-hal yang buruk lagi dan fokus menyebarkan kasih dan berkat kemana-mana. Oh iya, kalau itu aku percayalah. Maksudnya gini, aku akan hidup dalam cinta dan kasihnya. Gitu. Aku ada perubahan kan? Kan kamu yang tiap hari lihat aku. Ada nggak perubahan aku? Secara personality? Jauh sih. Terutama dia waktu itu kan dia minum obat dari obat-obatan dari psikiater ya. Itu mood swingnya ngeri ya. Iya, gue tahu tuh kalau obat-obat dari psikiater tuh biasanya bukannya buruk ya, itu yang buat pengobatan, tapi ya itu bikin mood tuh berantakan tuh. Jadi, kita habis tidurin anak gue yang bungsu ya. Tak udah tidur gedubuk, yang ini tau nelpon. Gitu. Ya anak kita satu lagi. Tapi sekarang masih itu udah enggak. Karena kemarin itu sempat galau kan, putus sama mantan, terus galau gitu kan. Terus ke psikiater, terus masalah juga lagi bertubi-tubi ke psikiater. Ternyata pas di tes kejiwaanku itu angka depresinya itu 24. Di mana ambang maksimalnya itu tes kejiwaan maksimalnya 25. Dan itu gue udah di angka 24. Dan gue kadang bisa mendengar suara yang orang nggak dengar. Contohnya itu kayak misalnya overthinking yang berlebihan. Kayak gue lagi duduk gini bertiga nih. Kita lagi duduk bertiga. Gue bisa aja tiba-tiba kayak udahlah tinggalin aja, ngapain sih kayak gitu. Kayak itu mereka berdua. Jadi gue tuh kayak seolah-olah di otak gue nih lagi ada yang ngomong. Lu berdua nih, misalnya lu bisikan aja berdua depan gue. Gue tuh yang gue tangkap adalah, oh ini mereka berdua menyelakain gue gitu. Oh, intimidasi kayak gitu lah ya? Iya, kayak ada sampai kayak gitu. Itu waktu kamu di pengobatan begitu? Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Better lah. Better. Sekarang terus akhirnya kayak gue lepas, karena dosis gue tuh tinggi banget dari psikiater. Jadi biasanya kan kalau minum obat itu 3 kali 3 ya.
Jadi gue tuh waktu itu ada 5 macam obat ya, 5 macam obat. Ada 5 macam obat dari psikiater. Itu gue sehari itu 5 kali 3. Dan itu udah ngomong aja udah kayak gitu, udah susah. Dan mood swingnya parah. Tapi aku nggak tahu ya netizen ya, kita kan sering ngobrol kerja bareng. Kalau aku ngelihat dia sih sekarang udah lebih yang pasti tidak hedon. Kalau gua baru kenal, gua ngelihatnya Kak Kim ini tuh tenang orangnya. Kayak Sekarang lebih tenang. Dulu nggak kayaknya ya. Dulu nggak gitu. Terus dia lebih jujur. Kalau ditanya, jangan bohongin gue, oh iya aku bohong gitu, dia suka Bisa ngaku. jawab. Berarti itu udah ada tanda-tanda tuh emang lu Makanya pengen imannya jalan nama Kristus, saya bilang. Semua tuh tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ada nggak sih kerinduan kayak enggak nih, gue harus bener nih. Ya walaupun kadang-kadang kan namanya pertobatan kan berjuang ya. Kan pertobatan itu nggak harus langsung kayak balikin telapak tangan gitu. Ada nggak sih kayak, aduh, nggak bener nih. Nah, jangan ada. deh. Kayak walaupun maaf ya masih mungkin ngelakuin yang di luar kodrat, di luar yang bener, tapi masih ada kayak Ada kadang ada perlawanan juga. Kayak misalnya gue pakai baju yang terlalu over nih, kira kayak baji ya baju gue. berarti kan sebenarnya Ada perlawanan itu ada gitu, tapi percuma sama perempuan pun aku tidak bisa bangun karena aku itu sering kupraktekkan kayak mandi waktu sama dinner candy, berenang-renang bareng, bikini bareng, telanjang-telanjang bareng. Aku nggak ada ereksi sama sekali, Randy. emang udah se-flat itu aja. Udah flat aja karena aku menganggap aku perempuan. Gitu. Dan kejadian akhir-akhir ini apa segala macam membuat kamu banyak berpikir untuk nggak lagi gitu. Untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama dong. Karena kemarin itu kan lesson learned, baby. Aku sekarang aja flightnya naik ekonomi kan. Jadi mulai inilah ya mengkoreksi apa yang kemarin tuh bisa bikin kesalahan itu, Hakim tuh yang benerin di sekarang. Aku pengen tahu deh, strugglingnya mengetahui. Jadi kan kamu tadi bilang bahwa di agama kamu kalau untuk ya hubungan laki-laki sama jenis gitu-gitu segala macam itu kan istilahnya sangat diharamkan lah gitu kan. Sampai nggak boleh mencium aroma surga. Iya, aroma surga Nah, itu. ini nih kayak gini nih. Maksudnya tuh maksud hadis itu adalah seperti ini. Laki-laki tuh harusnya seperti ini pakaiannya, bukan seperti ini. Nah, itu udah haram struggling di dalam hati kamu ada nggak sih? Antara Ya, pengetahuan ada. kamu tentang Makanya, itu dengan ada, makanya itu kenapa aku bilang acceptance. Artinya kita udah tahu tuh resikonya itu. Ya berarti kita harus terima atas apa yang kita perbuat. Kalau aku tidak siap dengan resikonya, ya pasti aku akan berpakaian seperti kalian. kalau kamu melakukan misalnya waktu itu ya, melakukan sama sesama jenis. Ya, Abis itu ada penyesalan nggak? tidak ada bahagia. Tidak ada sama sekali. Tidak perlu ada yang disesali karena itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Berarti tidak ada kayak mestinya gue nggak boleh nih ya. kayak Nggak gini. ada nggak sih hati kecil kayak Nggak ada. berarti emang naluri itu udah Kayak itu kalau pertanyaan seperti itu sama dengan aku pertanyakan ke kalian, apakah kalian ketika berhubungan badan dengan pasangan kalian ada rasa aduh harusnya aku nggak perlu melakukan itu nih. Kalau pasangan ya aku nggak ada Tapi perasaan bukan menyesal. pasangan nikah ya, maksudnya anggap aja kalian lagi. coba kan pas lagi pacaran deh. Ya, gitu. Gitu Hubungan pas di luar pas pernikahan. lagi muda kita Dengan bandel lawan jenis tuh. kalian. Terus ada nggak rasa nyesel? Kalau aku nggak cinta sama dia, aku nyesel. Did you ever fuck someone that you ever? Masa iya? Kalau misalnya aku pacaran dan aku cinta sama dia dan aku mau menikahi dia, aku nggak nyesel. Tapi kalau misalnya one night stand contohnya, Ya. kita aku kayak tidak Oh mau. iya? Tidak mau, tidak suka. Emang gitu ya? Iyalah. Pasti nyesal lah. Oh gitu. Ternyata Why? ini maksudnya gini, mungkin saat melakukan kesalahannya dosanya ya udah kayak ngelakuin aja kayak naik sepeda tuh. Tapi selesai kayak kan salah nih. Kan tahu nih salah nih, ini kan nggak benar. Gitu ya, kalau aku sih enggak sih, karena ya udah, karena aku kan juga tidak berhubungan badan dengan semua orang, dengan pacarku aja. Tapi kan kamu tahu bahwa, kan kamu yang bilang sendiri, kamu tahu bahwa itu diharamkan, Salah, sangat iya. diharamkan gitu. Itu nggak ada apa ya? Ya dari, aduh kenapa begini lagi ya? Kok aku kembali lagi jatuh ke dosa itu lagi gitu? Enggak, karena aku mikirnya ya aku perempuan, balik lagi, aku jiwaku kan perempuan, makanya aku kadang selalu menggunakan
perasaanku dibanding logikaku. Kamu pernah nanya ke Fox, kenapa begini sih gitu? Pernah nanya nggak sih? Tanya siapa? Ya tanya apa, siapa aja mempertanyakan kenapa. Mungkin pernah ke psikiater. Iya. Pernah nanya nggak sih, kenapa saya begini? Nggak pernah. Jadi emang kaki itu benar-benar Emang udah begini, jadi dari kayak jadi udah nerima aja. Iya, jadi gini, ada orang born gay, ada orang yang gay atau menjadi trans itu karena lingkungan, ada yang karena faktor ekonomi atau lingkungan pergaulan. Tapi aku termasuk yang born gay. Jadi udah emang dari kecil udah beda. Oke. Gitu, udah sering pakai baju perempuan dari kecil. Hormonku pun setelah dites kan kita bisa tes hormon, lebih banyak hormon wanita daripada hormon pria. Seperti itu. Seperti itu. Dan kejadian baru-baru ini yang bikin kamu apa namanya? Contohnya dapat kamu bilang istilah kamu apa? Tuhan sayang banget sama kamu lah gitu ya. Dengan memberi peringatan gitu dengan ini. Statement itu sih. Itu adakah kamu berpikir ulang tentang hidup kamu, tentang jalan yang mau kamu pilih gitu? Makanya kan gini, kalau masalah ibadah itu sebenarnya gini ya Tuhan sayang banget lah pasti sama aku. Karena kalau misalnya dia nggak sayang sama aku nggak bakal dikasih penyakit, satu. Kedua, aku nggak akan dibiarkan bernapas segini panjang sampai sekarang. Ketiga, aku nggak bakal dikasih kerjaan di saat namaku lagi hancur bertubi-tubi, malah brand-brand kontrak aku sebagai BA. Artinya kan Tuhan sayang aku. Kenapa begitu? Karena urusan habluminallahku ke atas nggak aku lupakan walaupun tidak pernah terekspos. Nah, itu tuh keren tuh. Karena itu biar menjadi rahasia aku dan Tuhanku. Orang mau ngecap, oh lu nggak pernah sholat, lu ngejar dunia. Di mana saya ngejar dunia? Tapi itu yang gue bilang kemenangan eksklusif itu tuh. Yang tahu cuma lu dan Tuhan. Jadi kayak saat lu menang ya lu enjoy itu sendiri. Lu orang lain tuh nggak bisa nikmatin itu. Orang lain cuma ya mungkin bisa lihat sedikit, kalaupun ngelihat rasanya cuma sedikit. Gue bisa aja kayak artis-artis lain gitu, misalnya kayak sholat berjamaah atau sholat Jumat, sholat di mana, foto posting. Gue bisa sekali, bahkan lebih bisa dari itu. Kalau mau aku seperti itu, aku mungkin bisa baca Arab Gundul, kitab Gundul, baca Nausorob, baca kitab Safinah, Jurumiyah, aku baca, aku posting. Bisa, karena tidak semua orang bisa baca itu. Tapi buat apa? Agamaku, rahasiaku dengan Tuhanku. Nah ini yang aku kadang-kadang suka bingung, bertolak belakang antara pemahaman kamu tentang agama, tentang hubungan kamu ke Tuhan dengan kehidupan duniawi kamu. Itulah yang aku sendiri juga sebenarnya nggak paham. Tapi sebenarnya tuh pondasinya ada, makanya pada saat aku pengen melangkah lebih jauh, oh nggak bisa. Udah tahu ada batasannya, jadi kayak ada dinding yang oh ini nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya Kakim ini kan sebenarnya maksimal sebenarnya di ibadahnya. Kalau yang dari tadi gue denger ya kayak kalau masalah agama sih iya Ren, karena agama itu aku pesantren. Aku sempet di pesantren di Gontor lagi. Ponorogo. 1 tahun nggak kuat di Gontor, akhirnya ke Salafiyah, baru lulusnya dari Salafiyah. Jadi ya belajar agamanya, ada pondasinya. Jadi pada saat ada orang yang menghantam aku secara agama, aku pondasinya udah ada. Ya. Kuat. Iya. Kayak orang misalnya, laki-laki pakai baju yang simple banget deh, yang paling biasa kita dengar. Lu kan laki kok pakai baju perempuan. Sekarang kalau aku kembalikan, hadisnya apa? Orang itu pasti nggak akan bisa sebut. Dia hanya berucap berdasarkan apa yang mereka lihat. Asal nyeplos aja. Iya. Asal mereka lihat nggak suka, nggak sesuai sama otaknya mereka. Iya betul. Kayak misalnya kalian. Ya terus buat apa kamu tahu hadisnya tapi kamu nggak jalanin? Setidaknya aku punya batasan. Di mana batasannya? Ada pada saat aku misalnya pengen melangkah lebih jauh yang sekiranya oh ini nggak bisa nih, nggak bisa. That's why kenapa aku tidak operasi payudara. Aku tidak mengganti kelaminku. Aku tidak merubah ciptaannya, hanya dirawat. Kalau orang bilang kok si Kim ini berubah dulu begini, itu kan dirawat. Yang dirubah itu apa sih? Paling bibir. Itu pun tidak katanya asli. Bibir asli apa enggak? Kan hanya dirawat, di filler, tapi kan ini hilang, tidak permanen, artinya kan tidak dirubah. Itu dirawat sih, jadi kayak dirawat. Kayak Tuhan ngasih sesuatu nih, kamu rambut aku diimplan gitu. Emang ini diimplan? Enggak lah. Ibaratnya kamu sama istri kamu punya anak.
ini kita anggap bicaranya jangan bicara agama ya, anggap aja anak itu adalah kalian yang bikin nih kamu sama kamu rawat atau tidak? Rawat dong. Ya sudah, itulah yang saya lakukan. Tuhan ngasih saya seperti ini, saya rawat. Ibaratnya kan masalah nih, orang kan kadang-kadang terima masalah, terima hantaman lah dari kesalahan yang kita buat sendiri lah. Iya. Mungkin kadang-kadang juga yang kita nggak buat, kita juga kena masalah gitu. Cuma kan ada dua tipe orang nih yang mau ambil itu jadi pelajaran terus memperbaiki diri. Ada orang yang ya udah makin hancur gitu. Nah, Kak Kim nih yang dari tadi Kak Korofi bilang kan Kak Kim berubah ini itu apa ya, perjalanannya kali ya, kayak pas kena masalah itu jeger nih karir Kak Kim dar, ibaratnya hancur dong nama baik semuanya. Itu gimana tuh pergolakannya, kayak gue harus gimana, ya udah deh sekalian aja dia hancur, atau enggak kayak enggak nih gue harus bangkit. Harus bangkit, berusaha untuk itu gimana tuh, karena jujur gue sendiri ngalamin itu nggak gampang loh. Emang nggak gampang. Itu susah banget Susah loh. banget ya. Apalagi di saat semua orang tuh udah tahu. semua orang, bahkan orang terdekat lu itu nusuk. Bukan nusuk lagi. Udah diginin, pala lu pegang tinggal digorok. Nah, tapi lu setuju juga kalau orang pas pada saat kita ada masalah itu viral, terus orang yang dekat jadi jauh, orang yang jauh meninggal dunia. Iya, pokoknya itulah. Kan? Iya. Itu tuh gimana akhirnya lu bisa jadi apa ya? Karena gue lihat banyak banget orang yang kena masalah, mungkin gue nggak bilang kayak masalah gue paling fantastis atau masalah kaki. Setiap orang porsinya beda-beda. Tapi setiap orang yang ngalamin masalah kan nggak semuanya bisa nerima itu dengan baik tuh. Nah, Kak Kim tuh Terima. gue tuh pengen tahu tuh perjalanan lu tuh sampai akhirnya bisa nerima. Oke deh gitu, karena gue hafal banget tuh day one lu tuh pasti Iya. tuh dunia hancur tuh. Pas tadi pertama udah Gelap kan. tuh. Tiba-tiba wartawan ada kali 50 orang depan rumah gue. Nah, Udah entah dari mana aja itu ya. Terus gue buka pintu, gue belum tahu nih awalnya ada berita gue naik. Ada apa ya? Gue masuk lagi dong. Gue udah takut duluan kan, karena perasaan gue lagi nggak ada ulah, lagi anteng adem ayem, tiba-tiba wartawan ramai. Terus gue minta tolong lah sama admin gue kan, itu coba tolong tanyain ada apa katanya gitu. Oh ini kamu konfirmasi dulu tuh masalah gaji karyawan itu kan, masalah gaji karyawan. Oh ya udah, baru gue hadapin, terima. Hadapin semuanya, akui salah ya, memang salah, kita harus akui salah. Terima keadaan, terima jujur, konsekuensi, dan nggak boleh denial. akhirnya di situ belajar buat jujur. Akhirnya detik itu juga aku langsung baik-baik aja, mentalku sehat. Itu dia tuh yang gue bilang, nggak semua orang tuh bisa nerima kekalahan tuh kayak kita nerima suatu kemenangan. Kadang kan kalau menang kan gampang, udah tepuk tangan, kasih penghargaan. Tapi kan kalau posisi kalah, yang kayak kita alamin, itu kan nggak semua orang bisa terima loh. Ada orang yang itu tadi aku dengan denial. santainya itu pas press con, halo semua, iya Kak Kim ini benar belum? Oh iya benar, saya belum bayar gaji karyawan saya 3 bulan karena alasannya owner lama production house saya belum membayarkan honor saya, bahkan belum membayarkan honor Dinar Candy, Nikita Mirzani, bahkan sampai detik ini Dinar Candy dan Nikita Mirzani pun belum dibayar honornya sama orang tersebut. Akhirnya cicilan saya terbengkalai, gaji karyawan tidak bisa, apalagi mau ditanyakan. Itu jawabanku. Keren tuh, karena orang tuh cuma dua, ketahuan nggak ketahuan kesalahannya, ngaku nggak ngaku. Gue ngaku semuanya. Iya, itu yang keren tuh. Jadi berarti dari proses itu lega dong ya? Lega banget. Lega banget ya, udah benar-benar Lega jadi banget. manusia Jadi gue seutuhnya lah. keluar, bahkan kemarin ada sempat kontennya yang aku di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tuh gue ada kerjaan lah di Kuala Lumpur. Terus built-in produk, konten. Ada orang Indonesia rame-rame kayak minta foto. Gue bilang iya tunggu, masalah lagi rolling. Gue bilang tunggu, lagi rolling, terus tiba-tiba dia teriak. Dan lo tau apa teriaknya? Alah, artis banyak utang aja, belagu dipindahin foto nggak mau. Mbak sabar, ini lagi rolling. Kamu tahu nggak rolling? Terus akhirnya gimana? Ada kok, gue bisa liatin deh. Tapi lu nyautin, akhirnya orang itu gimana? Ya tapi gue cuma minta foto aja, tahu nggak? Ini kan mau ketemu di sini, ngoceh terus. Mbak, aku lagi rolling. Boleh setelah ini? Tim saya aja di ujung loh, nggak berani ngedeket ke sini. Karena area ini steril, aku bilang gitu. Foto aja, apa susahnya sih? Udah banyak utang belagu. Iya, terima kasih ya nasihatnya. Akhirnya dicabut? Cabut.
Tapi lu nggak? Enggak, buat apa marah? Emang bener gue banyak utang. Ini gue bilang sih. Apa? Mau marahnya marah kenapa? Kayak apa ya? Enggak gampang loh nerima kayak ya udah gue udah pernah salah, orang pun itu kan yang ini. Kadang kan pasti kan, iya dong. Ada sih omongan di luar pasti ada lah, Ren, nggak mungkin nggak ada. Pastilah, pasti kan namanya kita masih manusia, masih daging kan, masih darah nih, semua masih panas lah masih. Nyebelin, tapi saat udah bisa nerima, ya udah emang iya gue pernah ngelakuin kesalahan itu. Ya udah, tapi at least sebagai manusia udah menang, udah berani jujur, udah berani tanggung jawab, udah berani ngadepin itu. Gue juga nggak lari. Maaf ya, ini gue cuma ngomongnya buat laki-laki di luar sana, malu sama Kakim. Iya, yang maksudnya gini ya. Iya, gue paham maksud lo. Paham. Gimana sih laki mentalnya kelama bencong gitu kasarnya ya kan? Kasarnya gitu. Maaf, yang maksudnya gini lo. Kalah lo Indro Andika lo, dia aja nggak berani ngakuin ke publik, nggak berani muncul ke publik lo. Udah muncul minggu kemarin. Di mana? Kemarin. Channelnya Adi Sudirja. Siapa aja yang dia tiduri? Tidak mengakui, tapi dia berarti lagi. Dia kalah mentalnya sama bencong. Gak apa-apa, jangan disensor. Lu mah kebiasaan suka sensor-sensor. Ya giliran ngomongin yang tadi disensor, ini juga disensor. Jangan yang ini jangan disensor. Itu teman kita lagi berjuang ingin mendapatkan istrinya kembali. Intinya gini aja deh, gue cuma bisa bilang secara ini obrolan diplomatisnya aja. Banyak laki-laki yang punya kesalahan, sudah diekspos, sudah mungkin ketahuan atau mungkin dia tahu walaupun belum kebuka, tapi nggak berani untuk jujur. Apalagi yang udah apa ya, buat gua jujur, gua ngerasa gua setara sama lu, gua ngerasa gua sama, gua juga udah ketahuan tapi gua udah ngaku. Enak kan? Enak banget ya. Dan gua jujur ya, maksudnya gua saat ngobrol sama lu Kak, kayak untung gua ngaku, untung gua perbaikin semuanya, untung gua berani. Kalau gua enggak, gua mungkin malu ngomong sama lu. Gua ngerasa maaf ya, maksudnya kalau misalnya kita laki-laki, ya lu udah salah, udah kalah, ya aku kalah. Kalau misalnya lu emang harus perbaiki dan lu ngerasa gue udah diginiin ini nggak worth it, ya apalagi kesalahan lu sendiri, ya lu udah buat salah, lu bayar harga. Dan ya buat tadi gue bilang ya harusnya yang punya salah, yang punya emang lu kesalahan dan lu harus perbaiki, jangan kabur. Ya nggak boleh lah. Jangan denial, satu kalau emang udah kebukti, ya akuin nih. Ini contohnya nih, mau lu tapi pernah merasa, lu berarti pada saat itu berita lu naik hancur? Apanya gue? Apa yang lu hancur? Gue tuh pas itu tuh kan gue masih alkoholik banget. Gue masih alkoholik. Lu bayangin gue hari pertama tuh gue minum ada kali 3-5 botol, nggak mabok-mabok. Kayak lu karena pikiran. Titik lu, iya enggak, karena gue pikir kalau lu lagi pusing minum makin hilang dong. Iya. Dan gue berharap dengan gue minum, gue bisa day by day, gue bisa ngelewatin itu dengan minum gitu loh. Dengan yaudah gue bisa ngelewatin ini. Tapi itu gue cuma bertahan 5 hari tuh. Kayak gue nggak berani ke Alfamart, gue nggak berani ke minimarket, gue nggak berani keluar. Gue sampai minta tolong sama teman gue, lo beliin gue ini kartu ATM gue, lo beliin. Gue nggak berani keluar. Sampai hari kelima, gue cuma mikir kayak gini, kok gue tolol ya? Kan muka gue udah ada di mana-mana, kesalahan gue udah dibuka, orang udah tahu gue, Instagram gue orang udah serbu semua, satu negara tuh. Aku sampai Asia loh. Iya kan, maksudnya, ya kan maksudnya dengan orang udah ngegeruduk kita, terus gue masih mikir kayak, terus gue sembunyi kan berarti kan kayak gue kayak burung unta. Nyembunyiin palanya di tanah, padahal badannya segede gaban tuh di luar. You can run but cannot hide. Itu akhirnya sampai hari kelima, gue inget banget tuh, gue ke mall sama anak-anak gue, yang gue sempat posting di Instagram, yang gue posting foto anak-anak gue, tenang aja, papa bakal perbaikin ini semua, papa akan tanggung jawab sama kalian, papa akan balikin semua sedia kala pokoknya. Itu di mall gue nggak pakai masker, gue nggak pakai apa. Orang ngomongin gue, orang liatin gue, tapi cuma sebatas itu doang. Orang cuma itu kan, itu kan. Tapi di sini reaksi lu gimana di situ? Awalnya kaget. Iya pasti lu awal itu dar kan, lu ada dong rasa takut kayak. Itu berarti itu bedanya. Ya kalau laki-laki sama warrior gitu bedanya berarti ya. Nggak, kalau ada dong kayak gue kayak siap gak ya gue ngelihat orang lihat gue tuh tatapannya tuh udah kayak
gue ini telanjang. Udah iya, nggak- berpakaian tapi telanjang. Iya, terus akhirnya sampai di titik gue bodo amat kayak orang nih, gue jalan sama anak-anak gue, sama anak gue bisa ada ibu-ibu, maaf ya, gue bukannya gimana ibu-ibu, itu kan depan anak gue terus masih mau minta foto sama gue, padahal sama keluarganya. Maaf ya, gue bukannya gimana tapi di situ gue belajar namanya manusia. Manusia itu ya akan jadi manusia. Karena gue menghargai apa ya, saat nanti someday suatu hari gue akan menemukan orang yang mungkin punya kesalahannya bisa lebih besar atau mungkin sama kayak gue, atau mungkin kesalahan di porsinya dia. Tapi saat gue menemukan orang itu, gue tahu rasanya saat "Ih, itu kan tunjuk, atau mungkin gue bukannya pegang tangan dia tapi gue malah jorogin dia, itu rasanya gak enak. Di situ gue belajar kayak, oh gue harus ngehargain orang, even orang itu penjahat sekalipun, kejam apapun, mau maaf ya, mau segala macam bentuknya, harus tetap gue kasihin, tetap gue kayak, bro, sis, lu salah, diulangin lagi, lu butuh apa? Karena I've been there, udah. Iya kan? Lu juga ada di posisi itu yang kayak gue lihat tuh, makanya gue tuh selalu penasaran sama orang tuh, karena gini loh, orang bertobat itu kan macam-macam. Bertobat itu bukan tiba-tiba lu ke rumah ibadah, lu berdoa, lu udah langsung suci, karena enggak. Pertobatan itu kan gimana lu jadi impact baik buat orang. Yalah, manusia yang bermanfaat kan yang bermanfaat buat Iya. orang. Kalau menurut aku tuh journey ya, pertobatan, Iya. journey dan perjalanan. Ada yang cepet kayak dia, ada yang perlahan. lu lihatnya Yang cepet, gue berasanya lama. Tapi dia pasti prosesnya lama, karena dia Edan. lihat orang aja gitu. Kalau Gue gue kan sempet, enggak. sempet ya itu pas yang pertama kali gue turun dari kamar hotel sama anak-anak gue berdua, maaf si Noah. Ibaratnya kayak lu mau nyemplung ke kolam lava gitu. Iya. Ah. Jadi antara mau maju mau mundur. Iya, kalau gua mundur, gua masa secemen ini, gua ngelakuin salahnya aja gua berani. Maaf ya, buat yang ngelakuin salah, lu ngelakuin salah berani, tapi tanggung jawab masa nggak berani? Masa ngakuin lu nggak berani? Lu ngelakuin salahnya berani? Hebat ya. Itu baru laki-laki ya. Masa? Enggak lah, kita ngomong fair. Ngeliat ini biasa aja. Oh iya lah, kan aku ngeliat begini. maksud gua tuh lihat kaki tuh kayak gini loh. Orang mungkin mencemooh lu kayak bencong, maaf ya kan. Enggak, tapi memang benar. Bencong, tapi please, lu belum tentu bisa seberani dia. Belum tentu lu bisa sejujur apa ya. Aku ada satu pertanyaan ya. Apa? Aku dulu nonton film The Kid. Itu film itu very very bagus, Disney yang bikin. Bruce Willis. Jadi dia kembali dia dewasa nih di posisi kita sekarang. Dia kembali ngelihat dia waktu dia berumur 10-12 tahun, Kim. Terus sebenarnya coba kamu bayangin ya. Kim Howard sekarang usia berapa? 31 ya? 53 ya? Tiga berapa ya? 31. 31 tahun. Kamu kembali ke Lebih tua gua dong. waktu kamu usia 10 tahun, kamu di mana? Di pesantren mana? Umur berapa? Umur 10 tahun. Belum pesantren dong. Ya udah 10 tahun kemana, di mana? SD. Nah, kamu bayangin kamu balik ke situ ketemu Iskandar usia 10 tahun. Menurut kamu Iskandar ini kalau dikasih tahu bahwa hidup kamu akan menjadi seperti Kim Howard ini, dia akan bangga nggak? I would probably proud and beyond proud of Gitu. who I am right now. Jadi I would never go back to si my past. Iskandar ini kalau ketemu kamu nih gitu ya, kamu yakin bahwa si Iskandar ini akan bangga Yakin. melihat kamu menjadi seperti sekarang? Even dengan kasus gua yang segini banyak, yakin dengan hutang gua yang terdiri hutang, yakin sekali Iskandar itu akan bangga dengan Kim Howard. Karena walaupun apapun ininya, bentuknya, casingnya, Aku apapun tidak kehidupan bangga. lu sekarang, lu punya jiwa yang kuat sih. Kalau Sebenarnya nggak kuat, Ren. Karena pada saat kita kuat, kita bisa hancur. tapi lu tuh Gua punya elastis, Ren. enggak, lu tuh punya pondasi lu sama Tuhan lu yang mungkin lu Ya mungkin itu kan. iya yang lu nggak pernah mau tunjukkan, tapi gue bisa lihat lu sama hubungan lu sama Tuhan tuh dekat. Kalau lu, Ren, Nah itulah. you Apa? go back to your 10 years old, do you think he'll be proud of you gitu? Awalnya mungkin marah sama gua, tapi pasti akan bangga. Oke. Karena iya apa ya? Gua selalu bilang, maksudnya gini, gua dari keluarga yang bokap gua tuh brengsek. Ya gua fair-fairannya bokap gua
cerai sama nyokap gue karena bandel. Gue benci sosok pria bandel dulu pas gue kecil. Tapi gue nggak nyangka gue jadi orang seperti itu kemarin. Gue bandel kayak gitu, dan yang gue bisa banggain mungkin satu, bokap gue nggak pernah berani menghadapi kesalahannya dan memperbaiki. Tapi gue hadapin, dan mungkin kesalahan gue dibukanya itu lebih parah, dihajarnya lebih parah, tapi gue berani. Itu ya pasti gue bakal lah. Kayak gue aja tuh bisa bilang nih, maaf ya buat orang-orang yang mungkin kadang-kadang inilah, maksudnya gue tuh kadang dulu ketemu orang yang gue suka menyepelekan orang yang gini, udah Ren, orang yang kayak gitu lo jangan hakimin, atau enggak, udahlah nggak usah ngomongin gitu, orang lagi salah jangan diomongin. Terus bilang, enggak lah dia harus gini. Dulu gue kayak gitu, pas gue masih ABG, gue kayak gitu. Tapi gue nggak pernah, apaan sih lo, so baik, so suci lo. Tapi ternyata orang yang kayak gitu, ternyata tuh mereka tuh udah ngalamin Bindar. Iya, udah pernah ngalamin kayak disambitin batu gitu loh. Dan akhirnya gue belajar kayak buat orang, please, gue tahu kalau yang begini-begini biasanya kayak itu kan ini, lo udah ngeliat achievement yang gue dapet, tapi lo belum achieve. Iya. Jadi lo, karena lo tahu gue pernah buat salah, ya lo coba itu ya. Tapi gue coba bisa bilang kadang-kadang, ya gue doain balik ya udah, semoga lo achieve apa yang lo harus achieve, supaya lo nggak gini lagi. Karena orang yang happy kayak lo lihat orang jatuh juga lo nggak mungkin syukurin kok. Lo lihat orang seneng deh, orang seneng misalnya dari gagal terus dia seneng, pasti lo ikut tepang kan? Iya kan, dibanding. Tapi cara aku nge-treat musuhku terhormat ya. Enggak juga ya. Ada satu yang kamu berdendam kesumat sama aku, suka kamu marah-marahin. Siapa ya? Menurut Ye, satu manusia siapa yang nggak boleh kesini? Saya yang nge-resign. Tuh. Siapa sih? Enggak, gini. Kalau itu beda cerita, karena itu membahayakan nyawa beberapa orang. Kalau yang berkaitan. Ini nyawa, bener-bener nyawa. Yes. Nyawa dan kelangsungan hidup beberapa orang. Kalau lu jadi gue, akankah lu tetap membiarkan orang itu ada di sekitar kita atau tidak? Literally nyawa. Kalau gua, kalau misalnya gue udah bisa bilangin, tolong jangan taruh orang ini di sini, ini bisa begini, terus orang yang berwenang naruh gue yang cabut. Sih? Karena gue, kalau gue mendingan gue menghindari. Ini nanti off record kita bahas. Oke. Asli, lu biar tahu. Tapi cara menghadapi musuh gue sebenarnya kan enggak kayak gitu. Kadang Gue menyayangi mereka. Kadang kalau gue paham maksudnya dia, mendingan kalau lo emang gue nggak punya wewenang dan orang itu akan tetap hadir, Mending kita cabut. Iya. Ya. Daripada gue malah jadi batu sandungan lagi. Nah, tapi dengan catatan orang itu betul membahayakan kelangsungan hidup orang sekitar lebih dari 1-2 atau mungkin bahkan sampai ke nyawa. Itu aku akan memberitakan hal seperti itu. Tapi kalau cuman kayak bete-bete aja kayak ke Sela, gue bete, lu bete lo masalah. Tapi tetap kan negor, tetap coba kasih piki, tetap welcome. Ya intinya sama orang-orang yang pas saat lu jatuh, goblok gitu. Oh, ada cerita lucu masalah itu. Gue nggak pernah kasarin orang yang gue jatuh terpuruk. Dia ngehancurin gue, bahkan dia ikut viralin gue jeleknya gue gimana. Pada saat dia di penjara, gue kirim dia lawyer loh. Di nama RJ. Kalau gue untungnya yang ngejat, ya yang mungkin musuh gue dari belakang, ya enggak ya, top dalam nama Tuhan Yesus nggak ada yang sampai ke penjara. Cuma, oh bukan Ren, jadi gini. Lu tahu nih pada saat utang gue viral di mana-mana nih, gue lagi banyak kasus, itu benar-benar on top of the world, jadi itu benar-benar lagi hot news banget. Iya, at the moment. Nggak mungkin nggak denger lah seorang Syahrini aja nanya ada apa. Iya. Apalagi lu, ini benar-benar sampai benar-benar hot news banget. Terus tiba-tiba ada selebgram atau influencer yang kategorinya yang notabene gue tidak pernah ketemu in person tidak pernah ketemu, tapi karena lu tahu kan sesama influencer kadang sesama selebgram kayak gampang untuk komunikasi dengan orang, dengan sesama selebgramnya itu gampang ya, ada aksesnya itu gampang. Jadi pada saat itu gue dikontrak sama salah satu brand ambassador kecantikan. Akhirnya dia itu minta gue untuk kirim produk ke dia. Gue kirim nih produk kecantikan itu ke apartemen. Dia tuh tinggal di apartemen di area Sudirman. Ternyata orangnya tidak ada. Otomatis paket balik dong ke gue. Dan dia tahu nih kasus gue lagi banyak. Jadi dia ngasih lah uang ke gue. Ngasih gue
uang itu kalau nggak salah 200.000 apa 150.000 gue lupa lah ya. Intinya itu menurut dia adalah imbalan sebagai gue kasih produk kecantikan ke dia, ya kan. Tapi karena dia tidak ada di tempat, balik lagi dong nih paket. Ya udah dong, terus Beb ini uangnya aku balikin aja deh, kan ininya belum kamu terima, nggak usah pakai aja tadi gitu. Udah dong, kasus gue naik lagi heboh, tiba-tiba dia nge-blow up lah. Masalah gue kelaparan, gue nggak bisa makan ini gara-gara hutang gue kelaparan. Ternyata dia akhirnya sampai gue diem, gue nggak ada negor apapun, gue diem sampai pada akhirnya karena gue tahu itu berita makin besar karena konten dia nonton kalau nggak salah sampai 33 juta orang, bahkan lebih. Makanya gampang sebenarnya kalau orang mau jadi artis sekarang gampang, senggol aja gue. Aduh. Gak, maksudnya serius. Itu dia konten dia kayak viral banget, ditonton sampai sekian puluh juta orang menjelekan gue. Dan akhirnya karena gue udah kembalikan duitnya, terus dia masih ngoceh, gue diam. Aku tetap bahagia. Bahkan gue live, gue diserang itu gimana kah sama gue tetap diam, gue tetap bahagia. Sampai pada akhirnya kasus dia makan daging babi ya. Tahu? Yang dia pakai bismillah dulu. Oh, tahu gue. Oh, itu. Ya, dia kena kasus itu dan akhirnya dia nangis di pengadilan. Gue baru ngeh lu pas dia ngomong ini kulit babi. Ya, dia makan kriuk babi. Dia mengucapkan bismillah di mana itu notabene salah sekali. Akhirnya dia di penjara kan, dikirim ke Palembang. Tidak ada satu orang pun artis yang nengokin dia, tidak ada sahabatnya, dia semua menjauh kecuali kalau nggak salah Saipul Jamil yang akhirnya nengok. Terus siapa lagi ya? Yang gue tahu sih Saipul Jamil aja ya. Terus tiba-tiba kebetulan gue ada roadman, ada tiap kota kan gue ada yang roadman gue ya. Di Palembang tuh ada roadman gue juga ada namanya Mbak Ika. Mbak Ika tiba-tiba telepon, Beb itu ternyata di Palembang nih. Dan yang ngumbarin aib kamu. Udah kamu ini aja Beb, biarin dia di penjara makin lama. Maksudnya? Iya dia udah sidang nih Beb, nanti gini. Iya itu oh, iya. viral banget tuh. Lu tahu apa yang gue lakuin ke orang yang udah buka aib gue? Gue kirim dia lo ya. Itu keren. Gue kirim dia lo ya. Lu boleh tanya sama Itu salah satu makanya. Gue kirim manajer gue Mbak Ika. Gue bilang Mbak Ika, kamu temuin karena saya di Jakarta posisinya. Saya nggak bisa ke Palembang, saya nggak punya uang sama sekali, 0 rupiah. Coba kamu temuin di pengadilan mana atau di polsek atau di polres mana, saya nggak tahu. Kamu tanya dia butuh apa, mau makan apa, butuh lawyer atau tidak, tanyakan. Terus pas manajer gue nyampe sana, lu tuh reaksinya, kamu benar, oh, kamu dari mana? Saya nggak kenal kamu, saya manajernya Kim Haut gitu. Terus tiba-tiba Kim Haut, iya, ini ada titipan dari Kak Kim. Itu waktu itu gue jual emas, gue masih punya cincin emas lah, gue jual akhirnya karena gue nggak bisa terbang, karena waktu itu gue jual kayak cuma 1 juta berapa. Akhirnya gue kirimin ke manajer gue buat beliin dia makanan apa semua segala macam yang dia butuh. Terus manajer gue cincin lu buat dia bantuin orang ya. Terus gue kasih ke Mbak Ika, gue bisa telepon orangnya kalau nggak percaya. Jadi gue kasih Mbak Ika akhirnya gue nggak tahu lah dibeliin apa aja sama Mbak Ika. Ini titipan dari Kak Kim, ini makanan, ini minuman, ini sampo, ini apa, pokoknya semua dititipin. Terus Mbak Lina butuh apa lagi selain ini. Terus Kim siapa ya? Kim Haut Kak. Dan itu langsung meluk manajer gue katanya sampai jatuh meluk. Kenapa? Karena manajer gue tuh jarang lihat update berita. Manajer gue tuh gini, roadman ya, sorry bukan manajer. Roadman gue itu tiap ada berita jelek skip tentang gue ya, di skip. Jadi dia nggak mau tahu, karena menurut dia itu toksik. Sedangkan gue ada berita jelek gue tontonin, gue ketawa-ketawa. Iya kayak gue juga gitu. Kayak gue, ya anjing kok gue gini. Keren. Iya, karena buat gue kalau lihat berita jelek maksudnya ngapain lu skip itu? Ya udah nikmatin aja. Gue nikmatin. Iya, bahkan ada loh, ada salah satu orang yang cukup berpower ya untuk men-take down seluruh berita jelek gue. Kalau gue mau gue bisa, tapi buat apa? Malah gue bilang gak usah. Kopi ini kan Tribun, contoh kayak Tribun Jakarta. Tribun kan ada setiap kota doh. Berita gue naiknya di Tribun Jakarta. Sampai orang apa ya istilahnya ya? Adalah bukan orang redaksi si tempat itu. Adalah orang gue. Terus sampai dibilang, ini madam ini kita take down aja seluruh berita jelek. Nggak usah, buat apa di take down? Jangan, ini kan jelek di jalan, nggak usah. Kalau perlu kau copy ke seluruh Indonesia, berita aku makin naik. Karena dengan itu exposure-ku naik, aku makin dikenal orang dan endorsement-ku makin masuk. Ambil positifnya aja. They hate me, but they benefit me, right? Iya, biarin aja mereka benci. Iya. Jadi berkat. Dan keren banget tuh tadi tuh. Sampai, maksudnya itu dia pelajarannya ya saat
kita dijahatin orang ya bukan balik kita jahatin orang balik, gila sampai. Nggak bisa, lu sama dong jahatnya kalau gitu. Iya, kadang itu tuh yang gue pelajari, makanya journey gue mungkin orang lihatnya tuh cepet, kayak kok cepet ya dia begini ya. Edan, gak ada. Gue kalau lu perhatiin ya, following gue tuh kurang drastis banget. Oh gitu? Following. Kok bisa following? Oh, yang dia follow orang? Gue follow orang. Kenapa bisa kurang? Lu kan follow orang berarti? Oh iya, dari 6.000 orang, sekarang cuma tinggal 500. 6.000 orang lu unfollowing satu-satu? Iya, malam, jadi ada satu malam, gue ngomong sama Lady. Iya, Lady ngomong sama gue. Iya, ngomong-ngomongan deh lo. Terus gue bilang, Lady kan nanya, kamu ngapain nih? Enggak, lagi unfollow orang. Hah? Unfollow siapa kamu? Kamu ada masalah sama siapa? Enggak, cuma aku mendingan gini deh. Karena gue tahu nih, ini orang-orang yang gue orangnya tuh sensitif. Jadi kayak, tapi gue nggak tega. Gue mendingan kayak lo. Gue nggak suka sama orang. Gue tahu nih orang nggak baik ke gue, atau nih orang ngelakuin sesuatu yang bikin gue, iya, terus kayak mungkin nyakitin gue, tapi gue nggak mau nyakitin. Mending kita cabut. Daripada gue gue juga nggak mau balas, gue juga nggak ini, mending gue cabut, udah, gue unfollow tuh, gue unfollow. Kalau gue di unfollow nggak? Enggak sih, pembayaran saya belum lunas. Jadi harus masih follow ya, wajib. Iya, wajib. Dan ini masih doang yang dilunasin di awal nih sama dia, banyak banget. Oh gitu. Karena aku ngelihat dia lagi berkebutuhan khusus ya. Nggak apa-apa, iya. Operasi deh. Itu benar, gua unfollow dan bener ya, percaya sama gua. Itu lega loh. Gua saat gua buka Instagram, gua kan biasa ngelihat orang-orang yang jahat banget. yang gua tahu nih. Iniin gua pas gua ini. Iya. Terus gua ngeliat mereka lagi. Ih, seru nih Instagram gue. Bersih kan? Isinya alam, isinya kan gue suka alam. Melayani Tuhan. Iya. Damai kan hidup lu. Iya, kayak wah gila nih. Terus dan gue belajar kayak someday mereka engah pun gue unfollow. Terus mereka mau benci sama gue. Kok gue udah unfollow? Terus mereka unfollow gue. Nggak apa-apa. Unfollow aja. Hidup gua nggak akan berhenti kok gara-gara lu. Dan banyak banget following 6.000. Emang lu kenal sama 6.000 orang itu? Kenal. Masa sih? Temen. Setiap gua ketemu, iya. You name it deh, gua tuh bukan orang yang kayak, gua tuh impulsif kalau misalnya kayak ketemu orang, oke ya Ren, follow ya, nggak apa-apa follow. Iya, follow, iya nggak apa-apa follow. Follow back ya Ren? Iya gua follow back. Enggak, cuman masa iya sih kok sampai 6.000 orang kenal orang? Ceweknya banyak kali dulu. Enggak, bukan cewek itu. Ini disensor. Sumpah. Kadang ini ya dia ya. Iya, emang bahaya dia. Kalau gue juga follow-nya paling cewek-cewek doang. Mau bantuin nggak balesin dia? Jangan dia baik. Ya, Hakim. Ya sayang. Kalau sampai misalnya amit-amit terjadi gitu ya. Kira-kira tuh Hakim 1 bulan, 1-2, misalnya masih dikasih waktu terus sama Tuhan, itu kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh si Kim Hot ke depannya? Dan apa kira-kira yang dicita-citakan di waktu yang masih diberikan Tuhan ini terus? Have courage and be kind, that's it. Tapi lu keren lu tuh jual cincin emas lu, gue yakin itu juga tinggal satu-satunya harta di tangan lu. Iya, udah nggak ada lagi. Ya, terus lu jual buat kasih makan orang yang ngejatohin lu. Demi Allah, mungkin bisa kali ditelepon kalau ada koko. Menjak minum Zoe ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, Zoe ini enak banget, makanya gue tulang Jadi lebih itu ya, jadi lebih lebih legowo ya kan, lebih bisa memaafkan, jahe merahnya bikin nih, anget. Zoe. Bener deh, lupa. Maaf ya, karena saya dibayar. Tapi beneran demi Allah, wallahi. Ini bisa diambil nih pelajarannya nih. Aku kenal dia tuh dulu, dia suka bagi-bagi uang. Kalau nyawer kayak orang gila. Hedon hidupnya, nggak karu-karuan dia. Tapi itu pas masih beneran duit gue ya, belum ada Iya, utang. terus tapi akhirnya dia terakhir waktu kasus besar, aku ngeliat perubahan. Jadi journey-nya dimulai itu mungkin 3 bulan lalu ya, waktu kasus itu. Baru 3 bulan. Itu terblow up itu, dan aku ngeliat oke, the way he respond, the way dia merespon masalah itu ternyata persis seperti yang aku lihat kamu respon.
Jadi dia lebih apa sih namanya? ya? Satu menerima, ya kan? Menerima konsekuensi juga. Menerima sebuah kekalahan dengan baik. Iya, Kayak- karena menurut aku nggak ada kekalahan di dunia ini. Semua tuh adalah kemenangan. Dan dia cukup fair ya, dia cukup fair. Ada beberapa hal yang dia masih belum bisa lakukan nih. Contohnya misalnya dia bilang dia suka sesama jenis misalnya. Iya. Dia nggak nutup-nutupin kayak Nggak enggak apa-apa. deh, Cong, gue sekarang jadi Iskandar gitu, enggak. Gue lihat oke, dia memang masih belum bisa, masih belum apalah gitu. Dia menerima itu sebagai part of his journey gitu. Jadi Perjalanan dia masih- perjalanan Iya. seorang Kim Hao itu belum selesai. Tapi yang tadi gua ambil bagus banget tuh cara meresponi emosi saat kita disakitin, respon balik kita apa? Dan dia bisa menerima posisi dia saat ini di mana dia jujur. Posisi gue sekarang begini, Rob. Iya, Gue emang terima masih belum padanya. bisa gitu. Itu namanya penerimaan diri. Jadi mau dipaksa sama kayak gimana pun juga dibanding gue bohongin lu, dibanding gue bohongin netizen, ya memang gue begini sekarang gitu. Itu Ya itulah. Julidnya aku udah bilang sama dia tolong dikurangin. Berkurang kan tapi Berkurang. Aku bilang dibandingin kita menguliti aib orang, lebih baik kita menolong Sebenarnya dia nggak supaya mau rumah aib. tangganya jadi balik lagi. iya gini kok. Sebenarnya bukan menguliti atau membongkar aib, enggak. Jadi gini. Ini contoh ya almarhumah Vanessa Angel yang udah mati aja. Aku bela dia paling depan loh garda terdepan. Ya, Caca, Eca ya. Apalagi ini orang masih hidup satu label dengan kita. Apakah saya harus diam pada saat saya tahu faktanya apa? Saya serang dia secara langsung di balik kamera? Tidak mungkin, karena saya tidak kenal secara pribadi. Kenal dong. Kan Lu sering nggak pergi pernah acara bareng sama kita. Iya, maksudnya nggak yang dekat. Kalau sama Randy dibilang kenal. Bareng kenalnya juga. Iya tahu, cuman kan maksudnya bukan yang dekat kayak... emang lu gak pernah ketemu? Hah? Nggak pernah ketemu? Pernah ketemu. Pernah kan? Pernah ketemu? Enggak, maksudnya bukan yang kayak deket banget kayak gua ke Rido deh kayak gitu. Kalau kayak Randy kan kenal. Sekarang kan dia udah Randy gentle, kenal. lagi mau apa namanya mencoba memenangkan istrinya lagi. Bagus dong, it's a ya good thing bagus. dong. Dia man up dan dia mencoba memperbaiki Bagus. hubungannya. Tapi aku juga sekarang nggak pernah huru-hara lagi. Udah maksudnya kayak ya udahlah, gue bicara Tuh. sesuai fakta aja. Tapi keren, gue tetap bilang seorang Kim Hao ini ya, maaf ya, nggak semua laki-laki itu bisa lebih laki-laki dari Kim Hao. Tuh. Ya itulah. Keren loh. Gue tapi memang gitu Ren cara menyikapi musuh. Oh lu nggak pernah tahu haters gue aja, gue nggak pernah. Gue tidak pernah menganggap gue punya haters. Even itu komentarnya adalah kata-kata buruk. Lu boleh cek Instagram gue. Dagangan dia kalau haters mah. Jadi makin dagang kan kalau makin banyak haters ya. Iya, karena semakin banyak haters yang komentar kayak adalah satu, misalnya contoh nih kayak haters komen ngatain gue jelek apa segala macam, gue nggak pernah balas itu, gue pasti mendoakan dia. Terus gue DM secara jalur pribadi, lo ada uang nggak, ada apa nggak, kurang apa nggak, gue transfer. Oke, Kim, apa yang kamu doakan pada saat kamu berdoa? Doa apa gimana? Pada Yang- saat kamu pada saat berdoa, kamu berdoa, apa sih yang kamu doakan? Apa yang didoain, apa yang diminta sih? Ya pertama doain ibu gue biar sehat, kedua doain ibu gue lagi, ketiga doain ibu gue lagi, keempat baru gue doain bapak dan keluarga dan orang tersayang dijauhi dari mara bahaya dan aku sehat, selesai. Gitu. Iya. Jadi yang kalau kamu minta sama Tuhan cuma supaya ibu kamu bahagia, Ibu aku bahagia yang kedua, yang ketiga ibu kamu aku bahagia lagi, baru ayah kamu, baru bapakku, baru keluargaku dan orang sekitarku bahagia, selesai. baru terakhir buat kamu. Kesehatan aku selesai. Gitu. Udah Udah nggak minta tuh apa-apa ya lagi. Allah, aku pengen kaya, nggak pernah. Mobil Mercy kamu yang dulu sempat ada, Ya itu history. gitu. Nah itu penerimaan itu tuh yang susah tuh. Oh enggak, aku udah Iya, dalam hidupku iya, nggak pernah ada kesalahan. enggak semua orang bisa nerima itu kayak, ya udahlah. Ibaratnya berarti sekarang Oh iya, gue paham maksud lu sekarang. Karena intinya gini Ren, karena gue ya itu tadi pahami dulu nih bahwa sesuatu yang bernyawa pasti mati, kembali ke penciptanya. Ya toh, jadi pada saat gue pakai mobil menter, mobil gue mewah, ya itu udah waktunya hilang ya sudah. itu kesempatan ya saat dikasih rezeki ya itu kesempatan Iya. dari yang di atas. Kalau emang belum ya belum. Iya, kayak gue waktunya, kayak gue waktu ketinggalan pesawat Jakarta Bali, terus gue ketinggalan pesawat akhirnya gue harus charter jet. Ya, pada saat itu gue mampu ya gue pakai charter jet. Ya ada berkatnya kenapa enggak? Nah gitu. Laganya nyebelin.
Pamer-pamer 200 juta naik jet 300 juta tuh dia kerjaan dia dulu Sebenarnya untung itu udah nggak tobat pamer. lu sekarang, dulu nyebelin tahu kalau lagi hedon begitu. Bapak Antonius Rofi sebenarnya tidak pamer. Itu tergantung bagaimana dari kita memandang sesuatu. Contoh gini, saya kerja keras, capek tiap hari, pulang pagi, tiap hari kerja apa ini itu apa semua jadi kerjaan, jadi ladang uang. Kalau masalah berbagi beramal nggak perlu lah gue ceritakan. Mereward diri saya, apa yang membuat saya happy? Naik jet saya happy, saya naik jet, saya lakukan itu. Beli tas itu mahal, saya beli. Jangan sebut-sebut yang pada punya utang pada Enggak, nanya yang pada tas. punya utang tahu kok, sisa tas aku ada 4 yang mahal-mahal. Ini 1, 3 lagi di rumah, yang lain Kenapa udah nggak dijual buat bayar utang? Nggak bisa, karena menghargai pemberian orang. Ini dari pemberian, dari hadiah-hadiah yang mahal-mahal ini. Orangnya juga pengen kali kamu jual buat bayar utang mungkin. Enggak lah, nggak etis, kode etis. Oke. Masih bisa Sekarang berusaha. aku membayangkan kalau Kim Haut ketemu Iskandar 10 tahun, apa yang akan kamu bilang kepada Iskandar 10 tahun Iskandar tersebut? lu bodoh ya, dulu dibully, diem aja goblok. Terus apa lagi? yang- Sekarang, who's laughing now? Dulu dibully Iskandar. Gue dibully 9 tahun gue. Karena Ya karena bencong. Nggak bisa apa-apa. Iskandar umur 10 tahun tuh udah udah ngondek. dibully. Gue dibully dari kelas 1 SD sampai kelas 9, sampai kelas 3 SMP. Sampai akhir-akhirnya lu ketemu gak sih yang orang yang ngebully lu? DM gue mau gue liatin nggak DM-nya? Yang pada minjem duit, minta bayar kontrakan. Kalian Tapi jangan digituin, kasihan, nggak apa-apa namanya manusia ada kebutuhan. Gue tetap kasih kok. itu dia nih. Gue tetap kasih kok. Ini yang gue bilang, maksudnya Nggak, maksudnya buat apa? Lu dendam nggak akan tenang hati. itu dia, makanya buat diambil deh contohnya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, kayak pas episode sama Vicky juga. Vicky Prasetyo, gue sponsor podcast dia tuh ketawa, ngomongnya tuh nggak tahu gimana, tapi ya itu setiap orang tuh kadang orang lihat cuma lihat covernya aja, cuma pengen celah apa yang dia bisa celah, tapi Iya, mereka nggak tahu dalamnya gimana. Nggak tahu Karena dalamnya. dalamnya. Kita yang tahu kan kita. iya gitu loh. Dan jadi buat apa ya, buat orang-orang, buat lo semua yang mungkin ada lagi dalam kesalahan atau apa, inget walaupun lagi ngelakuin kesalahan tetap apa ya, Harus berlaku baik lah, berlaku Iya benar dong, sama karena orang. Kita kan manusia, lu mau dimanusiakan ya manusiakan lah. Iya benar, Itu paling manusia kan benar. manusia. Jadi Oke. jadi berkat buat orang. Gua ngupload sakit aja masih ada yang ngehujat komentarnya. Banyak banget tuh ngehujat, gue ngeliat gue Iya. baca-bacain komen. Tapi balasan komen aku apa? Nggak ada menghujat. Kan? Semua aku. Nggak, aku nggak kebayang jadi kamu sih perasaan saat kamu sakit, upload terus ngeliat kayak gitu. Dihujat. Gue sih dalam hati gue kayak Tengah terus. Coba Rara pinjam handphone, Ra, buka IG aku, Ra. Kalau lu gimana, Ren? Kalau dapat komentar? ada yang ini azab karena berpakaian bagaikan perempuan apa semua aku Kalau baca-bacain. gua misalnya nih kondisinya apa nih, gua lagi ya minta ya tolak. Maksudnya misalnya gua sakit, terus Makasih. Iya, Gua Rara, posting. loh, luar biasa. Nih, Oh, udah. Tuhan melaknat laki-laki menyerupai perempuan 289 tuh yang nge-like, reply-nya 58 tuh. Maaf ya, aku nggak bisa menjadi laki-laki seperti pada umumnya, diresponnya seperti itu. Semoga aku cepat bisa menjemput hidayahku sebelum ajalku datang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Enggak, itu Itu respon gua. Itu responnya bener loh. Gua Terus dipin lagi sama dia komennya, paling atas. gua Nggak kurang-kurang kerjaan tuh dia. gua seneng banget yang kayak gini-gini, kayak Hakim tuh kayak Gua selalu kayak gitu, ada hujatan. gue lebih mending ketemu orang kayak Hakim dibanding ribuan orang yang Yang terlalu palsu. ya kayak lu. Berarti lu tuh udah paham orang yang menghujat lo itu orang yang emang juga mereka lagi ngalamin sakit. Ya, Sininya. lebih sakit dari gua. Ininya nggak beres, makanya mereka cari samsak. Mana yang bisa gue pukulin jadi Iya. samsak gue? Ini dia orangnya. Betul. Karena ya tapi gue pernah sekali. Gue bisa bilang ini namanya gue memberi pelajaran moral ya sama orang. Pernah gue jalan di mall sama temen gue kebetulan nih ya salah satu pendeta lah di gereja. Gue habis nganterin lady ke tempat pijat di Moi sama istrinya dia. Gue jalan, tiba-tiba nih ibu-ibu sama suaminya mana? Itu kan yang kemarin lu kebayang nggak? Gua
Gue kesel, iya. Ada kayak, ih kok begini? Bener-bener belakang gue lagi ngobrol sama temen gue nih, lagi jalan habis nganterin Lady. Dalam mall, terus pas gue nengok gini, gue pikir dia sendirian. Ternyata dia sama suaminya, anaknya tuh udah segede anak gue yang pertama si Noah. Otomatis anaknya denger dong. Tau gak gue gimana? Gue balik badan, gue bilang, iya bu, itu saya yang kemarin begini, gini. Maaf ya bu, gini. Tapi gue baik ngomong. Oh itu mirip sama gue berarti ya? Gue, tau gak kenapa gue ngelakuin itu? Karena ada anak kecil? Anaknya, gue memberi pelajaran ke orang tuanya supaya anaknya nggak mencontoh tindakan orang tuanya saat melihat orang. Kasian loh anaknya, masa nyontoh orang tuanya sikapnya gitu. Gue nggak bilang orang tuanya itu akan ngelakuin kesalahan terus, tapi yang sedang dilakukan orang tuanya itu tindakan keliru, lu nggak bisa gituin, lu nggak bisa kasih contoh kayak gitu. Pernah juga emak-emak gitu ya, kan gue lagi naik eskalator, lagi sama Lady. Itu kan yang gue tengok ke belakang. Iya tante, Randy gini. Iya, jadi malu sendiri. Jadi mereka tuh, iya nih, aku sering nonton FTV. Padahal dalam hati gue kan, kayaknya lu ngomongnya beda. Oh iya, inget FTV lu lu sering syuting sama mantan bos gue loh, sama Reni Novita, lo kenal ya? Oh kenal. Gue dulu pernah kerja gue jadi pembantunya Reni Novita dulu. Dia sering jadi nyokap gue. Iya. Kak Kim, ini buat pertanyaan terakhir nih. Iya Pak. Perjalanan tobat Kak Kim kira-kira, ya kan sekarang udah menjadi pribadi yang aku lihat lebih jujur, lebih terbuka, lebih fair, lebih baik, lebih ini. Kira-kira perjalanan tobatnya akan apa lagi lah kira-kira yang diperbaiki dari Kak Kim, terutama menyambut masa-masa kedepannya nanti, gitu. I work in silence. Oh, that's good. So they cannot read me. Oh, Kenapa? Bener dong, karena orang itu sudah dibanding sering-sering diucapin ya. Nggak boleh, karena apa? Karena manusia, sifat dasarnya manusia adalah mereka suka sekali merusak sesuatu yang terlihat indah. So I better work in silence. Work in silence. Kim Haut akan berjuang dan bertobat dalam diam-diam. Nah itu yang benar. Kadang-kadang kan orang, maaf ya, Karena manusia pada dasarnya suka sekali merusak sesuatu yang indah. Pohon mangga yang berbuah atau pohon mangga yang layu yang lu timpuk. Yang berbuah. That's it. Itu dia, makanya gue tuh cuma ya gue jadi bijaksana banget sih, pohon mangga segala macam. Tapi keren loh. Biasa. This is me. Maaf ya. Gua Ya Allah, 3 bulan lalu kita dimaki-maki sama dia. sering ketemu, pakai voice note. Banyak orang yang mungkin lebih kehidupan religiusnya lebih tinggi, atau mungkin kehidupannya tuh nggak pernah sefantastis kita mungkin kesalahannya, tapi lu cara ngejalanin hidup, cara ngejalanin pertobatan lu tuh menurut gue ya benar. Dan lu nggak, nih gue udah tobat, gue udah ngelakuin sesuatu yang baik ini, itu udah it's good. Lu nggak perlu, berarti lu tuh udah nggak perlu apa ya, penilaian orang lagi. Yang penting gue sama Dulu gua gila-gila validasi, sekarang enggak. ya validasi. Sekarang Udah nggak perlu validasi. Ya aku prihatin Kak Kim, kamu semoga cepat sembuh, itu diangkat penyakitnya. bukan sesuatu yang kamu khawatirkan, yang terjadi malah nanti lancar-lancar semua. Terus berjuang terus, jangan menilai buku berdasarkan covernya. Tapi walaupun covernya seperti ini, tapi hatinya nggak tahu Gue ya. nggak tahu ya, mungkin beberapa waktu ke depan lu pasti bakal jadi somebody yang gede kok. Karena Yang penting imannya dalam nama Kristus. amin. Karena Tuhan Yesus lu gede pokoknya. Tuh jadi ngomong sesuatu begitu yang, nanti ada yang hujat lagi. biarin yang orang makin hujat, berarti lu makin berkatin Begini, aja. orang yang menghujat pada saat seorang muslim kayak gua imannya dalam nama Kristus. Apakah mereka semua tahu keyakinanku apa? Kecuali kalau gue meyakini, gue benar menjalani, salah jelas. Tapi kan aku hanya berucap iman di dalam nama Kristus, apakah itu salah? Seperti kalian misalnya non muslim bilang Bismillah, salah? Tidak toh, hanya sekedar ucapan. Biasanya menghujat itu orang yang sebenarnya lagi belajar agama, jadi belum tahu agamanya itu apa sebenarnya. Gitu. Kalau orang yang tahu agama, mereka tidak akan
menjadi spekulasi atau apa gitu. Orang yang pernah mengalami sesuatu yang besar dalam hidupnya dan mereka berhasil keluar dengan kerendahan hati dan berhasil dengan hati yang tulus, biasa tuh lebih paham apa ya, ilmu Tuhan, ilmu agama dibanding orang yang emang belajar agama. Kalau yang gue pelajari, iya memang seperti itu Koren. Dewasanya tuh kedewasaan rohaninya tuh beda, pasti lebih nggak akan menghakimi orang kok. Ya kita aja emang, kita sekarang berani. Kalau saya gini, kalau lihat orang salah berani ngehakimi. Bilang salah iya, gue bilang salah, lu salah. Iya. Jangan ulangin. Tapi ya udah, kalau lu nggak mau perbaikin ya tanggung resikonya sendiri. Istri gue suka nanya, lu kenapa sih suka main sama si Kim Hot gitu? Kan dia suka nanya kayak gitu. So what, baby? Dia nanya tapi bukan dalam arti konteks dia cuma nggak ngerti dan nggak kenal kamu aja. Terus aku bilang kayak, kalau gue pikir-pikir kalau misalnya sesuatu terjadi sama gue gitu ya, pasti gue minta tolongnya sama Kim nanti. Gue bilang begitu. That's how I trust hatinya si Kim. Gue bilang begitu. Liatin, nanti kalau amit-amit nih gue terjadi sesuatu, pasti gue minta tolong salah satunya sama Kim, orang yang gue akan percaya tulus nolongin gue nantinya. Gitu Kim. Padahal peres tuh ya. Lu mau nego apa lagi nih? Lagi mau nawar fee. Kalau gitu ada. Udah nggak bisa ditawarin, gue 2024. Tapi keren. Udah murah banget itu. Keren, pokoknya gue... Kamu juga hebat, Randy. Hakim semoga sembuh, jangan lupa rajin diminum Zoe-nya karena banyak mengandung jahe, Terima kasih. kunyit, kamomil, habatus sauda, susu kambing etawa yang semuanya herbal-herbal sehat yang bisa membantu kesehatan dan daya tahan imunitas tubuh. Amin. Terima kasih. Iya, tetap jadi orang baik. Di Pejuang Tobat, Baik, acara dari baik, Randy baik. Kiarnet, Kim Hot yang sedang berjuang melawan penyakit dan pertobatannya. Gak ada yang berjuang, Ya berjuang lah, Semua oncom. normal-normal aja, Lu ke rumah berjalan. sakit tuh lu berjuang namanya. Bukan berjuang, itu karena tiba-tiba kepala gue sakit. Gue ngecek dong ke dokter. Iya, terus nanti lu ke rumah sakit juga kan MRI, Gua lu ngecek. cek, itu namanya lu berjuang. Gua belum MRI. Kalau lu diem doang di rumah ngendon di kosan lu sampai mati, itu baru namanya lu nggak kayak berjuang. sekarang nih, lu, apakah kamu dari tadi Bye. tahu di sini saya merasakan sakit itu? Hah? Nggak tahu kan lu dari tadi di sini gue nyut-nyutan?